Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maya Borola, NPM 121142012101127. Saya dari kelas Keperawatan C, Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem neurobavure. Terlebih dahulu, kita akan mengenal apa itu sistem neurobavure atau saraf. Ya, sistem neurobavure atau saraf adalah hubungan antara fungsi otak dengan perilaku dan proses berpikir manusia. Neurobavure juga terkait dengan pola perilaku hidup seseorang yang berhubungan dengan sistem neural atau sistem saraf, seperti pola tidur, mood atau suasana hati, stres, nafsu makan, dan kesadaran diri, di mana juga sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Ada 3 komponen yang dimiliki oleh sistem saraf untuk menanggapi rangsangan, yaitu yang pertama reseptor, yang kedua penghantar impuls, dan yang ketiga efektor. Selain itu, sistem saraf juga terdiri atas sel-sel syaraf yang disebut neuron, yang dimana sel syaraf dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sel saraf sensori, yang kedua sel saraf motor, dan yang ketiga sel saraf intermediate atau asosiasi. Sistem neurobavure atau saraf secara umum dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sistem saraf pusat atau SSP, yang kedua sistem saraf tepi atau SST. Ya, yang pertama sistem saraf pusat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama otak dan yang kedua sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem saraf kranial, yang kedua sistem saraf spinal, dan yang ketiga sistem saraf otonom. Macam-macam organ sistem neurobavure atau saraf. Ada 6 macam organ sistem neurobavure. Yang pertama otak, yang kedua otak kecil, otak besar dan batang otak, yang kedua sumsum tulang belakang, yang keempat saraf kranial, yang kelima saraf spinal, dan yang keenam saraf otonom. Sistem organ syaraf pusat. Yang pertama otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5 cura jantung. Bagian utama otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama otak besar atau cerebrum, yang kedua otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga batang otak. Fungsi utama bagian-bagian otak. Yang pertama, pengendali kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Yang kedua, sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Yang ketiga, mengatur manusia dalam bernafas, pengaturan denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur pencernaan manusia, dan juga sebagai kemampuan manusia dalam melakukan insting atau perkiraan akan bahaya yang bisa datang kepadanya. Fungsi yang kedua adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan sumsum yang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi 2 lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Hal ini juga menjelaskan bahwa di dalam saraf tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung, yang dimana fungsinya sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak. Fungsi sumsum tulang belakang. Fungsi yang pertama, mengontrol gerak atau motorik dan kerja organ. Yang kedua, pembawa sinyal ke otak. Yang ketiga, mengirim rangsangan sentuhan. 4. Membentuk persendian. 5. Mencegah kejang otot. 6. Mengontrol sensasi. Dan yang ketujuh, gerak refleks. Sistem organ syaraf tepi. Sistem yang pertama adalah saraf kranial.
Sistem saraf kranial merupakan sistem saraf yang berasal dari otak dan keluar dari tengkorak melalui lubang atau foramina kranial. Syaraf ini terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak, dan juga ada beberapa saraf kranial yang tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut motorik. Sistem saraf kranial dibagi menjadi beberapa saraf, yaitu yang pertama saraf olfaktorius atau CN1, yang kedua saraf optik atau CN2, yang ketiga saraf oculomotorius atau CN3, yang keempat saraf traklear atau CN4, 5 saraf trigemenial atau CN5, 6 saraf abdusen atau CN6, 7 saraf faisal atau CN7, 8 syaraf vestibulocollaris atau CN8, 9 syaraf glosopharyngeal atau CN9, 10 saraf vagus atau CN10, 11 syaraf aksesoris spinal atau CN11, dan yang terakhir syaraf hipoglosal atau CN12. Fungsi saraf kranial. Fungsi yang pertama mengumpulkan dan menghubungkan informasi dari otak ke bagian tubuh lain, terutama kepala dan leher. Fungsi yang kedua bertanggung jawab untuk mengontrol sejumlah fungsi dalam tubuh seperti mengarahkan indera dan impuls motorik, kontrol keseimbangan, gerakan mata dan penglihatan, pendengaran, pernafasan, menelan, penciuman, sensasi wajah, dan pengecapan. Yang kedua, saraf spinal. Sistem saraf spinal merupakan sistem saraf yang berasal dari medula spinalis dan ganglia serta reseptor sensorik yang berhubungan, di mana saraf spinal juga terdiri atas 31 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior, dan ventral atau anterior. Dan semua saraf tersebut adalah saraf gabungan atau motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Sistem saraf spinal memiliki 31 pasang saraf yang masing-masing diberi nama dan angka sesuai dengan segmen dan dari kolom tulang belakang sebagai berikut. Yang pertama, saraf serviks terdiri dari 8 pasang atau C1 sampai C8. Yang kedua, saraf toraks terdiri dari 12 pasang dimulai dari T1 sampai T12. Yang ketiga, saraf lumbal terdiri dari 5 pasang yang dimulai dari L1 sampai L5. Yang keempat, saraf sakral terdiri dari 5 pasang yang dimulai dari S1 sampai S5. Dan yang terakhir, saraf koksigis terdiri dari 1 pasang. Fungsi saraf spinal. Yang pertama, bertanggung jawab atas pernafasan anggota tubuh, anggota badan dan kepala. Yang kedua, menghubungkan sistem saraf tepi ke otak, yang dimana juga terdapat perbedaan antara jalur ascendens dan jalur descendens. Jalur ascendens mengirimkan sinyal atau impuls dari organ tubuh ke otak, sedangkan jalur descendens mengirimkan impuls dari otak ke organ tubuh. Yang ketiga, menjadi jalur gerak refleks, sehingga saraf spinal disebut juga dengan saraf refleks. Yang terakhir, saraf otonom. Saraf otonom atau SO merupakan sistem motorik eferen visceral. Sistem ini menginservasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. Saraf otonom atau SO tidak memiliki input volunter. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak. Selain itu juga SO memiliki 2 divisi yang dimana sebagian besar organ yang diinversi oleh SO menerima inversi ganda dari syaraf yang berasal dari kedua divisi. 2 divisi yang dimaksud yaitu yang pertama divisi simpatis dan yang kedua divisi parasimpatis, yang dimana divisi simpatis dan parasimpatis pada SSO secara anatomis berbeda dan perannya antagonis. Fungsi saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf yang mengontrol gerakan tak sadar dan mengatur fungsi tubuh. Yang kedua, merasakan lingkungan internal dan mengendalikan aktivitas yang tidak disengaja. Dan yang ketiga, bertanggung jawab untuk memantau kondisi di lingkungan internal dan membawa perubahan yang sesuai di dalamnya. Sekian dan terima kasih.